Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibtahi bab rahmatullah adada ma fi ilmillah salawatan wa salamun da'iman bi rahmatillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, para puji Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa. Dengan memulai diskusi kali ini, marilah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kami dari kelompok 10 akan memperkenalkan diri. Itu yang pertama saya sendiri yang bernama Adi Santoso dengan NIM 2022-100-15 dan rekan saya yang bernama Fitri Andini dengan NIM 2022-147. Pada kali ini kami akan menjelaskan tentang ilmu belajar dan faktor-faktor intelektual. Video kali ini kami buat untuk memenuhi tugas makalah kuliah psikologi pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Apuy Fuadi SPDI MA. Baiklah, saya akan membaca topik pembahasan mulai berikut. Yang pertama, pengertian lingkungan belajar. Yang kedua, faktor-faktor non-intelektual. Yang ketiga, macam-macam lingkungan belajar. Yang keempat, pengaruh hereditas dan lingkungan terhadap perkembangan individu. Adapun pengertian lingkungan belajar. Lingkungan belajar merupakan sebagai segala sesuatu yang berada di luar diri anak. Belajar merupakan kegiatan yang terjadi pada semua orang tanpa mengenal usia dan berlangsung seumur hidup. Lingkungan pendidikan merupakan segala sesuatu yang melingkupi proses berlangsungnya pembelajaran. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang materi pengertian lingkungan belajar. Saat proses belajar, siswa membutuhkan lingkungan yang nyaman, tenang, jauh dari kebisingan, dan tentunya harus mendukung untuk belajar. Lingkungan kondusif diperlukan agar siswa dapat berkonsentrasi dengan baik, sehingga dapat menyerap pelajaran yang mudah. Lingkungan yang kurang kondusif akan mengganggu proses belajar, sehingga siswa akan terhambat dalam menyerap pelajaran. Lingkungan belajar perlu didesain agar mendukung kegiatan belajar, sehingga mengikat kenyamanan individu yang menempati lingkungan tersebut untuk melakukan kegiatan belajar. Kemudian yang B, faktor-faktor non-intelektual. Adapun beberapa hal yang perlu dipahami tentang faktor non-intelektual dalam belajar sebagai berikut. Yang pertama, yaitu sikap terhadap belajar. Sikap adalah kecenderungan orang untuk berbuat. Sikap sesungguhnya berbeda dengan perbuatan karena merupakan implementasi dari sikap. Yang kedua, motivasi belajar. Motivasi dalam kegiatan belajar merupakan kekuatan yang dapat menjadi tenaga pendorong bagi siswa untuk mendayung potensi-potensi yang ada pada dirinya dan potensi yang ada di luar dirinya untuk mewujudkan tujuan belajar. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang materi faktor-faktor non-intelektual. Yang ketiga, mengolah informasi. Mengolah informasi belajar atau bahan belajar dapat diartikan sebagai proses belajar seseorang untuk mengolah informasi-informasi yang diterima sehingga menjadi bermakna. Yang keempat, konsentrasi belajar. Konsentrasi belajar merupakan salah satu aspek psikologis yang seringkali tidak begitu mudah untuk diketahui oleh orang lain selain diri individu yang sedang belajar. Yang kelima, rasa percaya diri. Rasa percaya diri merupakan salah satu kondisi psikologis seseorang yang berpengaruh terhadap aktivitas fisik dan mental dalam proses pembelajaran. Yang keenam, kebiasaan belajar. Kebiasaan belajar adalah perilaku belajar seseorang yang telah tertanam dalam waktu yang relatif lama sehingga memberikan ciri dalam aktivitas belajar yang dilakukannya. Baiklah, selanjutnya C, macam-macam lingkungan belajar. Ada beberapa hal untuk memahami lingkungan belajar sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan alam. Lingkungan alam untuk lingkungan fisik adalah segala sesuatu yang sifatnya alami, seperti sumber daya alam atau air, hutan, tanah, batu-batuan, tumbuh-tumbuhan, hewan, flora dan fauna, sungai, iklim, suhu, dan lain sebagainya. Kedua, lingkungan sosial. Lingkungan sosial merupakan lingkungan yang kaya akan informasi bagi anak usia dini. Baiklah, selanjutnya 3, lingkungan budaya.
Lingkungan budaya atau buatan yakni lingkungan yang sengaja diciptakan atau dibangun manusia untuk tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Menurut Ki Haji Dewantara, lingkungan budaya mencakup tiga, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan keluarga, yang kedua, lingkungan sekolah, dan yang ketiga, lingkungan masyarakat. Dan materi selanjutnya D. Pengaruh hereditas dan lingkungan terhadap perkembangan individu. Ada ketiga faktor yang mempengaruhi perilaku individu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, faktor keturunan. Faktor keturunan atau heredity merupakan segala ciri, sifat, potensi, dan kemampuan yang dimiliki individu yang dibawa kedua orang tuanya. Dan ada pula dua kategori sifat yang dimiliki individu, yaitu sifat yang menetap atau permanen stand, dan sifat yang bisa berubah temporary state. Dan selanjutnya, yang kedua, faktor lingkungan. Perkembangan dan perilaku individu juga dipengaruhi oleh lingkungan ekonomi, yaitu lingkungan yang berkaitan dengan cara-cara manusia mengatur dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, interaksi antara pembawaan lingkungan dan kematangan pengaruh faktor pembawaan dan lingkungan terhadap perkembangan dan perilaku individu besarnya relatif, tergantung pada aspek-aspek tertentu. Peran kedua faktor tersebut tetap ada, hanya saja pada suatu aspek tertentu. Perkembangan suatu aspek merupakan suatu interaksi kedua faktor tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf, karena kelebihan hanya milik Allah dan kekurangan hanya milik manusia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.